Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang tidak asing lagi bagi pemirsa IPISO dimanapun Anda berada. Beliau saya kembali perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, Lembaga Survei dan Konsultan Politik di Sulawesi Selatan, Bapak Sugianto Kertanegara. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Pak Direktur ya. Alhamdulillah. Dan kembali lagi IPISO mengundang pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam Kang Ade. Jumpa lagi. Betul Kang Ade. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama dua narasumber kita, kami akan membedah dengan tema bedah kinerja pemerintahan dan politik Bupati Kabupaten Sopeng Andika Swadi Rasak, dan tentunya bersama wakilnya Haji Lutfi Halide, dan Bupati Kabupaten Sinjai Andi Seto Asapa beserta wakilnya Andi Kartini Otong. Dan untuk membedah ini saya langsung memulai diskusinya bersama dua narasumber. Tidak, saya mulai dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Kertanegara. Kalau kita melihat kondisi yang terjadi di Sinjai saat ini, terkait stabilitas politik dan komunikasi politik dari Pak Bupati beserta wakilnya, seperti apa dalam kacamata Lensa Indonesia dan Pak Direktur sendiri? Silakan Pak Direktur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadir yang saya hormati dan Pak Dokter. Siap. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan sahabat IPISO yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini, saya hormati. Terkait dengan Sinjai, saya kira kalau berkaitan dengan stabilitas politik dan komunikasi politik, di sana saya lihat dari segi internal itu cukup stabil saya lihat, karena wakilnya juga tidak terlalu banyak manuver, belum kelihatan manuver politiknya sampai hari ini. Jadi kesan publiknya itu bahwa Sinjai ini agak kondusif, agak stabil, dan ada kenyamanan pemerintah untuk menjalankan program karena dia fokus. Yang kedua, dari segi eksternal, dari partai-partai di sana itu tidak ada juga yang terlalu memberikan sebuah kritik dan sebagainya. Itu tidak ada persoalan yang terlalu menonjol di sana yang menjadi kontroversi di Sinjai. Dan saya melihat juga gayanya Pak Bupati ini ya namanya anak muda, itu gaya responsif dan agak cepat dia menyikapi sebuah persoalan kalau yang ada di pemerintahannya, baik di pemerintahannya sendiri, di masyarakat maupun di kalangan organisasi. Itu yang terpantau dari kami. Dan dari segi aspek pembangunan, ya cukup lumayan juga perkembangan yang ada di sana. Saya kira Sinjai terkenal sekarang dengan sapi. Jadi di sana beliau menonjolkan distribusi sapi dari pemerintah pusat itu banyak sekali di Sinjai, dan sekarang sapi beredar paling banyak itu di Sinjai. Nah, itu ya, itu yang saya lihat. Kalah tak kalah ya. Oh, tak kalar. Justru jadi informasi negatif di sana, karena sering masyarakat
bertanya mana sapinya ini. Maaf ya saya kira gitu. Saya kira itu yang sementara Pak Dir. Ya baik. untuk Sinjai gitu. Baik, Ya. baik. Sahabat dan sobat Tipiso, membuka sementara dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Kertanegara dalam memulai diskusi kita. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Ridwan Bolang. Kita membahas Sinjai lagi. Tadi dalam kacamata beliau stabilitas politik, komunikasi politik di sana masih terukur. Artinya tidak ada reaksi yang signifikan dalam pandangan. Nah, kemudian kebijakan publik dalam kacamata kita, tentu kalau berbicara kebijakan publik ada banyak aspek yang akan kita bedah. Pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi tentu itu akan menjadi penunjang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sinjai. Infrastruktur pembangunan kota dan kecamatan juga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Pelayanan publik tentunya, dan tentu ketika kita berbicara tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi, nepotisme, dan radikalisme, misalnya di Sinjai. Dari faktor-faktor ini, seperti apa penilaian yang kita lihat, baik berdasarkan data yang mungkin kita kumpulkan atau mungkin berdasarkan pengamatan kita dalam memantau Kabupaten Sinjai ini. Silakan Pak Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat Tipiso dimanapun berada, jumpa lagi pada acara Tipiso Rumah Edukasi. Rumah Edukasi. Terima kasih Kadir atas undangannya. Sama-sama. Kakak Direktur Lensa Indonesia yang saya hormati. Berbicara tentang Kabupaten Sinjai, sebetulnya Kabupaten Sinjai ini tidak terlalu luas dua daerahnya. Ya. Ya, artinya apa? Dari jangkauan secara politik, birokrasi dan seterusnya itu bisa kita pantau. Potensi-potensi yang ada juga sumber daya lautnya, daratnya dan seterusnya. Daratan apa yang disampaikan oleh Direktur Lensa tadi tentang memang sejak bapaknya Andi Rudianto Asapa juga mendorong tentang peternakan, saya lihat ya. Bahkan di Sinjai Barat kalau tidak salah itu pernah ada produksi susu kalau tidak salah ya. Walaupun barangkali ini juga terputus di tengah jalan, apakah ini akan dilanjutkan oleh anaknya Pak Andi Asa, Pak Asa ini Andi Seto ini atau seperti apa? Kita tidak tahu. Tetapi yang terpantau dari data yang saya miliki, dari aspek pelayanan publik, aspek kesehatan itu cukup menonjol di Kabupaten Sinjai sekarang ini. Terkait dengan bagaimana pelayanan pasien itu cukup digenjot oleh di era Andi Seto. Hanya saja memang ada potensi yang belum kelihatan walaupun ini sedang dikerja ya. Misalnya perikanan ya. Di pantai apa lagi namanya? Di Sinjai itu saya pikir itu TPI-nya cukup Lapa ya. TPI Lapa itu cukup besar potensinya ya, cukup besar potensinya. Hanya saja memang barangkali Sinjai perlu menghadirkan sebuah industri perikanan. Mengapa? Karena potensi ada, bahan baku ada, bisa kemudian seperti apa? Paling tidak branding Sinjai ini sejak lain peternakan, saya pikir perikanan itu perlu dihadirkan karena memang selain misalnya pelabuhan yang besar di Kabupaten Bone, saya pikir yang menonjol sebetulnya itu Kabupaten Sinjai adalah aspek perikanannya, khususnya di Lapa ini. Nah ini saya pikir selain untuk bagian daripada destinasi untuk kuliner, saya pikir tempat ini juga perlu didesain di konsep untuk aspek destinasi pariwisata perikanan. Nah ini yang belum kelihatan, yang mungkin sudah dipikirkan atau belum dipikirkan oleh pemerintah khususnya Pak Andi Seto ini. Kemudian infrastruktur, berdasarkan data yang ada saya pikir sedang digenjot untuk pembangunan infrastrukturnya. Walaupun sebetulnya infrastruktur ini juga untuk Kabupaten Sinjai saya pikir juga tantangannya cukup besar. Artinya apa? Bahwa memang masyarakat membutuhkan inovasi terkini ya. Apa sebetulnya yang dihadirkan seorang pemimpin, seorang bupati, wakil bupati selama menjabat sebagai kepala daerah. Nah, di Sinjai saya pikir aspek itu. Kemudian
kemarin itu aspek penegakan hukum, misalnya terjadi apa ya, perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang tenaga apa ya, nakes ya, tenaga Iya. kesehatan, dan itu saya pikir cukup juga apa ya, cukup juga mempengaruhi opini publik. Nah, saya pikir hal seperti ini perlu memang menjadi sebuah ketegasan karena ini juga menyangkut pelayanan mendasar bagi masyarakat. Kalau trustnya, kepercayaan masyarakat Ya. itu menjadi minus, berkurang, saya pikir itu akan menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi sebuah apa ya, sebuah daerah. Tentu saja aspek apa ya, aspek inovasi ekonomi ya untuk masyarakat, saya pikir ini juga ya, itu juga berkaitan dengan aspek potensi perikanan ya. Eh, Belum kelihatan secara signifikan dampak PAD yang dihadirkan oleh eh, eh, bagaimana sektor perikanan ini. Begitu pula barangkali aspek peternakan tadi, apakah dia dihadirkan untuk sekedar memenuhi aspek pertanian, masih digunakan untuk membajak sawah, apa dan seterusnya, atau peternakan ini dalam rangka misalnya untuk industri susu atau industri daging, pedaging kan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau seperti apa? Ini juga saya melihat dari sisi publikasi itu belum kelihatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira cukup sementara sebagai pengantar, Kakak. Oh, baik. Saya langsung ke Pak Direktur Lensa Indonesia, sahabat dan sobat episode. Dari aspek pelayanan publik dan penegakan hukum di sana, adakah hal-hal yang perlu dikritisi dalam pemerintahan di situ Andi Kartini dalam kacamata Pak Direktur? Silakan. Iya, jadi namanya pemerintah ini kan dia adalah pelayan rakyat dan dia mesti berdampak pada masyarakat. Nah, sebenarnya ya memang IPISO ini sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat karena masyarakat harus menilai 4 indikator sebagai pemimpin daerah. Ya, jangan hanya dilihat dari indikator politik. Toh. Ya. Yang pertama adalah bagaimana indeks pembangunan manusianya. Betul, IPM-nya. Nah, Ya. ke depan ini saya kira, Pak Dir, kita harus kalau perlu dihadirkan statistik untuk selalu membuka ini Iya. angka-angka ini indeks pembangunan manusia, Betul. karena ini terkait dengan bagaimana daerah itu terkait dengan usia masyarakat, kan begitu, terus terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan standar kehidupan yang layak seperti itu. Nah, ini IPM-nya ini yang harus diukur sebenarnya. Ini ukuran yang saya kira sangat pendekatan statistik ini harus diukur nanti, saya kira anunya. Itu yang pertama, Iya. ukuran pertama. Betul. Yang kedua adalah bagaimana tingkat pendapatan per kapitanya masyarakat di daerah ini. Ya, apakah ada peningkatan atau penurunan atau stagnan seperti itu. Ini juga harus teredukasi ke masyarakat di daerah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi. Ya, karena jangan sampai habis APBD terus terkuras, katanya membangun tapi tidak ada dampak Tidak ada dampak. terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sinjai. Betul. Jangan sampai kita memimpin hanya istilahnya menghabiskan anggaran. Ya, karena persoalan banyak massa, banyak uang, artinya kita maju lagi, tapi dari segi indikator-indikator pelayanan itu tidak terjadi peningkatan. Yang keempat adalah mengukur angka kemiskinannya nih daerah. Nah, ini juga mungkin dari 4 indikator ini harus teredukasi. Mungkin melalui IPISO nanti harus teredukasi betul ini masyarakat kalau perlu setiap tahun, dan ini harus didistribusi informasinya sampai di desa-desa, Pak Dirto, supaya orang lihat bahwa ini ternyata bupati ini tidak ada peningkatan ini. Ya, dari segi ekonomi kan kondisinya itu di daerah itu, Pak Dir, ini terutama masalah ekonomi, itu masyarakat menganggap dirinya membangun sendiri. Dia istilahnya tidak terlalu besar peran pemerintah di dalam
Kehidupannya. dalam kehidupannya. Itu yang terjadi. Jadi kita pemerintah sebenarnya hanya satu dari segi ekonomi sering dia tuntut masyarakat. Dia tuntut fasilitasnya saja untuk memperlancar agenda ekonominya. Ya, terutama jalanannya, irigasinya, jembatannya. Kalau dia banyak petani, dia tuntut itu masalah bibitnya, pupuknya. Nah, terakhir masalah pemasarannya. Nah, ini yang jadi persoalan juga. Di daerah ini banyak produksi melimpah, tapi pasar tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak membina pelaku usaha yang bisa menembus pasar regional maupun internasional. Tidak ada. Jadi kita yang biarkan, mestinya kan sudah ada dipersiapkan setiap tahun itu bertambah eksportir tingkat daerah, eksportir komoditi ini ada mie dan sebagainya. Sekarang ini kan kita semua daerah tidak mempersiapkan itu. Kita harus baik beras saja dari daerah-daerah itu dikirim ke Surabaya dulu. Nanti di Surabaya dicap merek Surabaya, dikirim ke luar negeri, jadi dianggap berasnya Surabaya. Padahal di Surabaya kan tidak ada sawah, Pak. Kan begitu kan? itu ya, karena kita pemerintah daerah tidak melakukan agenda masalah ekonomi ini secara baik. Kadang juga lain mayoritas penduduk ini kehidupannya mungkin di pertanian, tetapi kita sibuk membangun yang lain. Iya. Kan begitu. Jadi tidak tepat sasaran, tidak nyambung kita punya agenda kebutuhan dengan anggaran. Nah, memang di sini IPISO perlunya saya kira supaya ke depan ini selain diukur secara matematis ini kinerja pemerintah, Pak Dir, ke depan juga harus apa yang dia mau kerja harus diriset dulu, kan gitu. Harus diteliti dulu, jangan sampai lain yang dibutuhkan lain dianggarkan, kan begitu kan? Itu yang banyak terjadi di daerah. Nah, mungkin gambaran umumnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terus kita teredukasi masyarakat terkait dengan mengukur kinerja bupati sampai di tingkat masyarakat dengan indikator yang terukur. Ya, kalau dari segi politik memang di sana ya sangat kokoh sekarang. Sangat kokoh karena penegakan hukum di sana seperti apa? Terkait korupsi, nepotisme, radikalisme, adakah yang menjadi problem di sana dalam pantauan kita? Kalau dari segi hukum kan rata-rata itu di daerah itu tidak terlalu menonjol agenda hukum. Kenapa? Karena siapa yang menegakkan dan siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi. Di daerah itu ada hubungan emosional, Pak Dir, antara Muspida namanya dan beberapa kejaksaan. Itu sangat dekat itu, Pak Dir. Jadi yang kedua, kita ini masih ada inspektorat di daerah ini juga kan di bawah naungannya bupati. Jadi kan ada temuan dan sebagainya itu masih dikoordinasikan, kan begitu. Dan ya lebih banyak pendekatan pencegahan. Jadi memang tidak terlalu menonjol penegakan hukum karena seakan-akan tidak ada yang mau ditegakkan, begitu kan? Dianggap aman-aman saja. Nah, itu kondisi yang ada dan kebanyakan daerah seperti itu. Nah, kita berharap memang seperti KPK ini bisa sampai di daerah, sampai di kabupaten. Tapi kan sekarang ada beberapa bupati, kita punya teman lagi ditangkap lagi. Itu karena terlalu berani main di Jakarta, main di kampung saja kan gitu. Nah, itu yang saya kira masalah terlepas dari kondisi kondusifnya persoalan hukum tidak ada menonjol, mungkin juga karena beliau ini Pak Bupati ini kan bapaknya kan dari hukum, jadi dia mampu melakukan antisipasi terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Artinya kan masalah hukum ini kan ada ilmunya juga. Saya itu juga kayak sarjana hukum. Iya, jadi harus ada minimal kalau kita dari alumni hukum itu kan kalau dia memimpin ya jangan dia sudah tahu bagaimana supaya tidak kotor tangan. Dan
eh, pokoknya tidak ada keterlibatan bagi dia yang mungkin itu. Pak Direktur, lanjut sedikit. Bagaimana peluang menuju 2024? Apakah itu dengan di Kartini Otong ini kecenderungannya akan berpasangan atau akan berpisah? Kalau kita memantau, karena Andi Kartini ini kan sekarang memimpin Golkar ya, kalau tidak salah di sana DPD 2 Golkar. Potensi yang kita lihat menuju 2024 yaitu dengan Andi Kartini ini bersama atau berpisah? Saya melihat masih kecenderungan bersama, karena hubungannya Golkar ini kan kemarin bagian dari Golkar ini Pak Bupati juga, karena di era Pak Nurdin Halid. Di era Karena Pak dia Nurdin. menantunya, kan? Ya betul, di era Pak Nurdin Halid. Maka sekarang situasi Golkar berubah. Ya itu juga kondisinya jangan sampai ada konflik di situ kan. Tapi sampai hari ini saya melihat dengan dilaksanakannya acara apa lagi, Hari Koperasi yang bernuansa Golkar juga di sana kemarin. Situasi cair-cair saja. Situasinya agak cair saya lihat di sana. Artinya peluangnya untuk kembali paket itu sangat besar dan belum ada tanda-tanda untuk dia berpisah seperti itu. Nah, kalau berpisah kan banyak sekali figur itu di Sinjai. Sinjai ini caleg DPR pusat saja banyak sekali. Apalagi calon bupatinya nanti kan. Iya, mungkin seperti itu Pak Dir. Baik. Sahabat dan sobat episode. Kedua narasumber kita, Pak Direktur Lensa dan Pak Dr. Ridwan sudah membedah Sinjai. Kita ke Kabupaten Sopeng. Pak Dokter, Kabupaten Sopeng di saat ini problemnya adalah daerah yang tidak memiliki laut. Nyaris hanya mengandalkan sektor apalagi pertanian di sana. Tentu ada banyak aspek yang tetap kita harus ukur dalam sebuah pemerintahan. Andika Swadi Rasa, kalau tidak salah kemarin dia maju melawan kota kosong ya. Dia secara kekuatan politik dia kuat. Stabilitas politik di eranya dan komunikasi politik serta tentu kebijakan-kebijakan politiknya yang sempat kita pantau seperti apa kita lihat di era Andika Swadi Rasa yang periode pertama dia berhasil apalagi mengantarkan wakilnya menjadi anggota DPR RI, Supriyansa kan gitu. Saat ini dia menggandeng lagi rivalnya kemarin kan Lutfi Halidi rivalnya di 2015 kalau tidak salah. Seperti apa kita melihat stabilitas politik dan komunikasi politik di sana? Tentunya nanti kita fokus pada kebijakannya. Dari aspek stabilitas politik nyaris tidak ada persoalan. Mengapa? Karena Pak Lutfi Halide ini juga kan sisa menunggu waktu saja. Ya, artinya sisa memperbaiki komunikasi politiknya dengan Pak Bupatinya, sembari juga membangun hal-hal yang mungkin tidak kemudian terjadi ketersinggungan dengan Pak Bupati. Mengingat bahwa Pak Bupati ini kan sudah periode kedua. Tentu saja peluang itu akan dimanfaatkan secara soft oleh Pak Lutfi Halide. Nah, itu juga yang saya pikir kekuatan itu, soliditas ini yang kemudian mendorong keduanya untuk kemudian membangun daerah dan melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, oleh sebab itu ini akan bertahan sampai akhir periode, ya. Ini peluang itu bisa bertahan sampai akhir periode, terkecuali misalnya ke depan ini ada mungkin dari klan Pak Andika Swadi akan muncul, atau mungkin dari poros partai sama partai di internal Golkar akan muncul, baru mungkin akan terjadi instabilitas politik secara internal. Tetapi partai-partai yang kita lihat bahwa kondisi periode kedua Andika Swadi dan posisinya Pak Wakil ini hari ini juga agak aman dan nyaman, tentu saja stabilitas itu memungkinkan dan bisa kelihatan. Dan itu juga mendorong daya pada aspek kebijakan-kebijakan yang mungkin beberapa ditelurkan di periode ini. Saya kira itu sebagai komunikasi politik saya pikir datar-datar saja ya. Sebagai seorang politisi senior saya pikir di elit dan komunikasi antara elit, bangsawan dan seterusnya saya pikir masih datar-datar saja, dalam arti bahwa tidak ada persoalan di situ karena memang
juga mungkin di Kabupaten Sopeng ini tidak terlalu banyak menuntut pada aspek-aspek itu. Yang pasti bahwa komunikasi itu berbasis budaya lokal, bagaimana supaya tahu, sebagai lebih dan seterusnya. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan itu bisa disampaikan dengan baik. Walaupun saya pikir pada aspek-aspek yang lain, kondisi alam dan seterusnya, itu juga kadang-kadang akan menuntut ya responsif, bagaimana kebijakan-kebijakan itu dikomunikasikan dengan bagus oleh Pak Bupati. Baik kan? Baik. Sebelum saya pindah ke Pak Direktur Lensa, kebijakan publik di sana terkait misalnya infrastruktur dan pembangunan dalam kacamata kita seperti apa? Untuk pelayanan publiknya saya pikir agak bagus ya citranya pada aspek misalnya di Dinas Catatan Sipil. Itu agak bagus. Kemudian untuk program kebijakan-kebijakan dari aspek pertanian juga ada ya, bagaimana menyatukan antara di pertanian itu bidang persawahan dengan perikanan ya. Jadi di sawah itu peternakan ya, bagaimana di sawah itu juga dihadirkan unggas dan seterusnya. Saya pikir itu juga bagus, hanya saja memang mungkin tidak semua daerah di Kabupaten Sopeng itu membutuhkan itu. Betul bahwa di Kabupaten Sopeng ini tidak ada lautnya, nah sebab itu potensi-potensi peternakan saya pikir itu perlu digenjot, pertaniannya perlu digenjot. Nah, itulah. Jadi kemarin kan sempat dihantam musibah banjir, ini juga cukup mempengaruhi terhadap pertanian di sana. Nah, barangkali ini juga menjadi sebuah kebijakan seperti apa, karena Sopeng ini yang jauh dari laut, tentu saja tidak perlu lagi dihadirkan laut. Ya, dalam arti banjir itu jangan menjadi langganan bagi Kabupaten Sopeng, karena itu cukup cukup terasa memang kerugian dialami oleh masyarakat ketika daerah ini mengalami banjir. Dari aspek sebetulnya potensi-potensi lain saya pikir bisa dilakukan ya. Infrastruktur saya pikir kabupaten ini menghubungkan Bosowa ya Bosowa, orang juga dari Palopo juga dari sini, orang dari dari Mamuju, Sulbar itu juga lewat di sini masuk ke Bone dan seterusnya. Nah, saya pikir selain Trans Sulawesi sebagai di luar domainnya kewenangannya pemerintah kabupaten atau Pak Bupati, saya pikir aspek-aspek yang menghubungkan misalnya Takalala ya, Bulu Dua, saya pikir ini sekarang ini memang perlu ada komunikasi yang efektif barangkali dengan Pak Gubernur supaya ini menjadi jalur alternatif ya, jalur alternatif bagi penumpang dan bagi pengguna jalan transportasi untuk aspek itu. Tapi memang Kabupaten Sopeng ini relatif barangkali tidak kelihatan ya inovasi-inovasi infrastrukturnya. Ya itu yang menurut pantau saya, data-data yang kita miliki, bahwa memang infrastruktur ini belum terkoneksi secara bagus dari aspek kualitas ya. Dari aspek kualitas misalnya dari poros Sopeng ke Sidrap dan seterusnya. Ini sampai sekarang juga menurut pantauan saya belum tuntas ini jalanan ya. Kemarin dengan bantuan anggaran dari Pemprov untuk untuk kabupaten kota juga belum maksimal. Nah, saya pikir infrastruktur ini memang untuk Kabupaten Sopeng itu menjadi sebuah perhatian yang perlu diseriusi oleh Pak Bupati, karena daerah ini mobilitas ekonominya cukup tinggi. Nah, kalau tidak didukung oleh infrastruktur yang bagus, saya pikir ini juga akan menghadirkan dampak-dampak yang lain terhadap pengguna jalan, termasuk juga pelaku-pelaku ekonomi. Kan? Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Episode, membedah Sopeng memang bisa dikatakan gampang-gampang susah ya, karena Sopeng memang tidak banyak hal yang bisa dinilai karena tidak memiliki laut. Saya langsung ke Pak Direktur. Kebijakan publik di sana kan IPM, tentu IPM itu pendidikan, kesehatan, kemajuan ekonomi, indikatornya Pak Direktur ya. Kemudian pelayanan publik seperti apa kita lihat di Kabupaten Sopeng? Apa perbedaannya dengan Sinjai tadi yang kita bedah, Pak Direktur? Ya. Jadi Sopeng ini saya melihat dia adalah daerah hinterland
jadi dia menghubungkan beberapa kabupaten. Ya bayangkan Sidrap, Wajo, Bone, Baru, Maros kayak juga, Maros juga. Ini apalagi sangat strategis. Makanya Sopeng ini kan banyak sekali jalan transnasional di sana. Banyak juga jalan trans provinsi. Makanya memang sangat cocok ini. Kemarin Supriyansa maju di DPR RI karena butuh memang anggota DPR RI. Cuma diambil komisi tidak bisa membantu. Dia harus masuk karena ini Sopeng. Sebenarnya dia sisa perbaiki infrastruktur, Pak. Dia benahi infrastruktur, dia masuk sedikit di bidang pengembangan pariwisata. Karena jangan sampai orang hanya lewat. Iya, kan semua orang otomatis lewat situ. Jangan sampai tidak turun di mobil. Dia harus bagaimana caranya strateginya supaya dia bisa singgah di Sopeng dan berbelanja. Gitu. Ini yang mungkin strategi itu yang harus buat di sana, digenjot di sana karena dia berada pada posisi yang sangat strategis di tengah-tengah kan seperti itu. Dari segi politik saya lihat Sopeng ini kan ya sangat senior ini Pak Bupati ini, dia sangat mengakar juga. Jadi saya kira sudah tuntas di situ kalau persoalan politik. Sisa kebijakan strategis ke depannya saya kira ini itu tadi ya yang utama adalah infrastruktur bidang pertanian dan paling ya pertanian saya kira yang kencang di sana, perkebunan, peternakan, UMKM dan UMKM berbasis pariwisata ya desa wisata di situ. Dan memang di sana kan banyak wisata sebenarnya. Banyak wisata. Sisa kalau bisa orang masuk di Sopeng itu diarahkan dulu masuk di tempat wisata dulu baru keluar. Jangan dulu tinggal begitu. Banyak sekali titik-titik di sana. Iya. Nah saya lihat kondisi pariwisata Sopeng itu sudah banyak saingan dari daerah lain. Ya dulu kan tidak ada sekolah yang tidak ke Sopeng dulu. Iya. Kalau Pak, di Sulawesi Selatan ini tidak boleh ambil jasa, Pak. Iya tidak bisa Pak. Kalau kita tidak rekreasi di Sopeng begitu. Nah ini saya kira yang harus kembali di sana ya pelayanan pariwisatanya saya kira yang digenjot karena sekarang tidak seperti itu. Banyak alternatif di sekolah ini anak-anak ini ke tempat lain. Betul. Itu mungkin dari saya Pak Dir. Karena kalau Sopeng ini ya sering kita lewat tapi tidak singgah gitu. Cuma ada beberapa problem yang mudah-mudahan sudah diatasi atau belum. Pabrik gabah kan di sana rata-rata kan dijual ke Sidrap. Akhirnya Sidrap dianggap sebagai lumbungnya, padahal kan sebenarnya banyak gabah dari Sopeng. Ini soalnya problem juga. Harusnya bupati di sana jangan membiarkan masyarakatnya menjual gabah di sana. Tapi bagaimana gabah itu dijual di Sopeng sehingga perputaran ekonominya berputar di Sopeng. Ini problem mulai dari Andi Sutomo dulu. Karena 2 periode kan saya membantu Sopeng di sana, mulai dari Andi Sutomo. Itu sebenarnya problem yang belum teratasi sampai hari ini. Baik, kalau kita melihat peluang politiknya Pak Andika Swadi ke depan, Pak Bupati ini, apakah ada peluang dia dilirik di Pilgub atau agak sulit bersaing menurut kajian kita? Kalau beliau ini saya lihat salah satu figur potensi di daerah Bosowa ya seperti itu. Ya Sulsel bagian tengah kan seperti itu. Karena Sopeng tadi berada di tengah, pengaruhnya ke Sidrap, ke Wajo, ke Bone, Baru kan seperti itu. Sangat strategis di sana dan Pak Bupati ini kan tokoh seniornya Golkar. Ya memang bisa saja terjadi konvensi di Partai Golkar artinya kalau dibuka konvensi untuk maju kandidat gubernur atau wakil gubernur, ini Pak Kaswadi bisa saja muncul nanti kan seperti itu. Alternatifnya dia tukaran sama
Pak Supriyan satu DPR RI. Artinya kan otomatis itu akan terjadi siklus karena terkait dengan kehendak rakyat. Ya, kalau masyarakat menganggap Pak Supriyan ini tidak terlalu berperan berkontribusi di daerah, ya pasti pikiran-pikiran masyarakat akan mendorong Pak Bupati. Itu lebih pasti-pasti. Dan itu real. Salah pilihan aja komisi ya. Kan memang dia backgroundnya hukum kan, makanya cuci di komisi 3. Tapi tidak berdampak pada pembangunan tidak. di Sopeng. Justru yang berperan saya lihat Haji Aras P3 gitu. Saya lihat beliau yang banyak membuat program infrastruktur ke sana. Kebetulan dia kan di komisi 5. Betul. Termasuk juga Iwan Aras ya. Saya lihat ini berdua, saya lihat duet Aras ini saya lihat lebih banyak yang membawa anggaran ke Sopeng dalam perbaikan infrastruktur di sana. Dan memang Anda juga tahu, siapa lagi PDIP? Samsun Yang. Tapi dia bagian pendidikan. Pendidikan beliau memang konsen di sektor pendidikan. Kontribusinya saya lihat cukup jelas di sana. Cukup Pak Direktur? Cukup. Oke. Terakhir kita sebelum saya tutup. Seperti apa kita lihat situasi politik menuju 2024 di Sopeng dengan Sinjai? Singkat-singkat saja. Menariknya nih Sopeng karena memang tidak ada incumbent ya. Ya, dalam arti Pak Bupati tidak maju lagi. Memang sih peluang bagi Pak Lutfi Halide ini untuk kemudian akan kuat itu ada. Walaupun saya pikir saingannya sekiranya misalnya Pak Supriyansa kembali dan kalau misalnya analisanya akan bertukaran ya bisa saja itu terjadi. Di samping saya pikir ada putra mahkotanya Andi Sutomo, itu saja peluangnya juga akan muncul untuk kemudian bertarung kembali. Gerben Sutomo. Selain barangkali juga ada dari kalangan politisi, anggota DPR provinsi untuk kemudian muncul. Ya. Dan saya pikir cukup banyak ya anggota DPR provinsinya yang dari putra Sopeng. Nah, saya pikir ini menarik ya. Kemudian kalau kita bicara tentu Kabupaten Sinjai, saya pikir saya memprediksi ini bisa terbongkar. Peluang untuk terbongkar Andi Seto dengan Andi Kartini ini terbuka. Ya. Potensi berpaket besar. Kita potensi berduel. Iya, kalau analisanya begini, ketika misalnya masih Pak Nurdin Halid memimpin Golkar, maka potensi untuk menyatu ada. Ya kan? Tetapi sekarang ini situasinya berubah. Ya. Golkar tentu tidak mau lagi untuk 02, Pak. Ya. Tentu dengan modal wakil bupati itu bisa saja peluangnya untuk mendorong ada. Di samping saya pikir mungkin akan ada Nasdem, kan? Ada lagi mungkin politisi-politisi lokal termasuk Demokrat, ya, Mas Sabirin, termasuk juga hari ini muncul Pak Setda itu juga disebut-sebut sebagai figur yang hari ini cukup dekat dengan masyarakat dan punya inovasi-inovasi dan sebagai bagian daripada Pamon senior itu bisa saja muncul di Kabupaten Sinjai kan, saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, kedua narasumber kita telah membedah Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Sopeng dengan sangat realistis. Beliau tentu pendekatannya ada dua, melalui pendekatan basis data yang mereka kumpulkan dan juga analisis-analisis dari pengamatan-pengamatan beliau. Tentunya sesuai dengan metode-metode yang beliau miliki berdua sebagai seorang apalagi perwakilan lembaga survei dan perwakilan akademisi pengamat dari kampus sahabat dan sobat Tipiso. Terima kasih Pak Direktur. Pak Dokter, sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.